Selamat hari Minggu anak-anak. Kita hari ini Minggu Jubilate. Sebelum kita mulai kebaktian kita, marilah kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di sini, di rumah-Mu yang kudus kami datang ke hadapan-Mu, dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu, karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar. Sambutlah kami, serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini, kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari Kasih Allah Tak Berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dasar titah. Dengarlah dasar titah. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hambanya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titahmu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang kami boleh alami. Anak-anak Tuhan hari ini boleh dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kecukupan jasmani dan rohani yang kami boleh nikmati sampai dengan saat ini di Minggu Jubilate 3 Mei 2020. Dan pada saat ini kami anak-anak Tuhan, anak-anak remaja kelas besar akan mendengarkan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami terima firman Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom, apa kabar? Ya, saya yakin dan percaya adik-adik kami yang ada di rumah, yang masih stay at home, ya, akan tetap dalam keadaan sehat, belajar dari rumah tetap menjadi anak yang pintar, belajar dari rumah menjadi anak-anak yang lebih cerdas, belajar dari rumah menjadi anak-anak yang lebih kreatif dan inovatif. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Ayo yang belum mengambil Alkitab, Alkitabnya diambil. Saya akan baca, tapi saya tidak mau hanya saya yang masuk surga kalau hanya saya yang baca. Ayo saya kasih kesempatan
untuk semua adik-adik di rumah mengambil Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, dari handphone ya, dibuka Alkitab elektroniknya. Tapi kalau boleh ada Alkitab dalam bentuk cetak. Sudah? Ya, saya akan bacakan bagi kita Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat bisa ikut membaca bersama-sama. Saya akan memimpin dari gereja ini. Tertulis demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dalam pekerjaan kita di rumah ya, karena hari ini kan semua pekerjaan di rumah. Belajar di rumah, mengerjakan tugas di rumah, ujian di rumah, semuanya serba di rumah. Ya. Tapi Alkitab hari ini mengingatkan kita supaya apapun yang menjadi tugas kita hari ini itu harus dikerjakan. Kalau tidak ada resikonya. Benar tidak? Kalau tidak ujian dapat nilai enggak? Pasti tidak. Ya. Kalau ujian, kalau dikerjakan baru dapat nilai. Kalau benar semua baru dapat nilai 100 atau bintang 5. Dikerjakan tapi banyak salahnya, maka mungkin hanya dapat nilai 60 atau bintang 3. Lumayan bintang 3, kalau bintang 2 iya. Siapa yang mau bintang 2? Pasti tidak ada. Oleh karena itu dikerjakan dengan benar. Apapun tugas kita hari ini di rumah, yang pertama harus dikerjakan. Yang kedua harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan benar. Itu 3 hal yang harus dilakukan supaya tidak hanya dapat nilai, tapi dapat nilai yang paling bagus. Nilai 100 atau bintang 5. Itu dia. Alkitab hari ini dalam Kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-6 mengajak kita supaya mau memberikan hati kita, memberikan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Kalau di sekolah sungguh-sungguh belajar mata pelajaran ilmu. Ada ilmu matematika, ada ilmu bahasa Inggris, ada ilmu apa lagi? Ilmu fisika dan ilmu-ilmu lainnya. Saya rasa kalau sudah kelas 5, kalau bahasa Inggris minimal dia sudah tahu bilang I love you. Kan begitu. Ya, jangan ditanya sama mamanya apa artinya I love you, enggak tahu dia itu. Yang mama tahu hanya mandabulop. Sama itu. Kira-kira demikian. Kenapa tahu kata I love you itu artinya aku cinta padamu? Karena belajar. Diawali dengan belajar, ini huruf apa? A, ini huruf apa? B. Setelah itu belajar, ini huruf apa? P. P apa? P apa? Papa. B bu. D di. Papa budi. Kan begitu. Itu yang kedua. Setelah tahu bahasa Indonesia, baru belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tulisannya I, tapi bacanya I. Artinya saya. Tulisannya love, bacaannya love, artinya cinta. Tulisannya YOU, bacaannya bukan you, bukan you, artinya kamu. Setelah itu semakin dewasa, naik kelas SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9, berani-beranilah dia bilang sama kawannya, kawan, I love you. Jangan dulu pacaran, ya. Yang sekarang tugas kita belajar. Buka handphone bukan untuk WA lawan jenis, tapi untuk belajar. Puji Tuhan kalau hari ini melalui Pak Jokowi dan stafnya Menteri Pendidikan
belajar tidak dari handphone saja, tetapi dari TV, TVRI. Kalau dulu zamannya opungku, zamanku TVRI paling laris karena belum ada RCTI dulu. Ya, belum ada namanya YouTube dulu. Sekarang sudah ada. Itu yang pertama. Hari ini Alkitab mau mengatakan pendidikan kita tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan isi firman Tuhan. Ya. Sehingga ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan, dan supaya jangan terlambat belajar tentang jalan Tuhan, maka sejak sekarang, ya, coba kalau misalnya setelah umur 12 tahun baru belajar huruf A, B, C, D sampai Z, akan ditertawai orang. Terlambat kita untuk belajar membaca. Coba kalau sudah opung-opung kayak yang sudah berumur 50, 60 belajar I love you, jangankan bilangkan I love you, kepleset nanti. Ya, bukan I love you dia bilang, entah apa lah itu, dalam hatiku saja lah itu, ya, dalam hatiku saja lah itu. Tapi akan salah karena lidahnya sudah terpleset ke kanan ke kiri karena sudah berlobang giginya. Kan kira-kira demikian. Belajar firman Tuhan itu juga jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu nanti sudah tua baru belajar Alkitab. Nanti terlambat atau kata Alkitab sudah sempat tersesat. Ya, atau kalau saya misalnya kasih contoh, kalau adik-adik ada yang mau pergi datang ke GKPS Karawang, berangkat dari mana contohnya yang paling jauh? Dari Serang. Oh, yang dari Serang paling jauh, atau dari Sukabumi. Dari awal dia berangkat, dia tidak lihat itu Waze, Waze ataupun Google Map. Dia pintar-pintaran, pajago-jagohon kalau dalam bahasanya orang raya, sok-sokan kalau bahasanya orang Karawang. Dia tidak pakai itu Waze ataupun Google Map. Sudah sempat orang Serang tersesat sampai ke Lampung. Sudah sempat orang Sukabumi tersesat sampai ke Garut. Baru dia mau lihat itu aplikasi Waze sama Google Map. Sia-sia kan? Sudah sempat kejauhan. Apa mau dibilang lagi? Tinggal kalau dalam bahasa orang Seribu Dolo, tarokon. Rasakan, kira-kira demikian. Iya kan? Jangan terlambat sampai tersesat dulu baru cari Alkitab. Yang belum punya Alkitab hari ini bilang sama mamanya sama bapaknya, "Mak, Pak, beli Alkitab." Kalau dibilang mama sama bapak, tutup toko, buka toko online. Kalau dibilang nggak tahu aku pakai toko buka online, suruh ditelepon pendeta Rolandi Hasudungan Situmorang supaya aku pesan, lengkap dengan ongkos kirimnya. Iya, hari-hari ini juga pendeta harus cari apa ini? Side job. Ya kan, bercanda, ya. Tapi yang penting kita jangan tersesat. Saya punya kuis, ya. Nanti lihat di bawah ini ada linknya, ya. Ada linknya nanti di bawah ini. Adik-adik yang ada di rumah bisa buka linknya, ya, dan menjawab pertanyaannya di sana. Tuliskan namanya dengan lengkap. Berikan jawabannya dengan tepat, ada pilihan bergandanya. Misalnya contoh, Yesus anak siapa? A. Yusuf, B. Nopan, C. Samuel, D. Daniel. Pilih yang benar, ya, dan dijawab. Nanti Pak Pendeta tahu siapa yang paling banyak benarnya. Adik-adik pun di rumah bisa tahu siapa yang paling banyak benarnya. Tujuan kuis ini adalah untuk mengoreksi kita hari ini, apakah kita sudah benar-benar menerima didikan itu. Apakah kita sudah benar-benar menerima didikan tentang Tuhan, tentang ajaran Tuhan, tentang Alkitab untuk menjadi keselamatan bagi kita, supaya dari sini sampai ke sananya nanti, dari sini, dari umur kelas 7 sekarang, atau umur 13 tahun atau umur 9 tahun ini, sampai nantinya umur 70, ya, dari yang tadinya bisa berdiri tegak dengan gantengnya seperti Pak Pendeta, sampai nantinya sudah loyo lesu bungkuk dan sudah mulai tidak ganteng lagi karena pipinya tadi bulat seperti saya, nanti akan kempot karena giginya sudah tidak ada, ya, tidak
tidak tersesat. Puji Tuhan. Amin. Nanti dijawab kuisnya, ada beberapa pertanyaan di sana, kita semua bisa mengoreksi. Kalau ada nanti yang paling banyak benarnya, ya mudah-mudahan ada berkat Tuhan, bukan mudah-mudahan, pasti ada berkat Tuhan. Pak Pendeta akan kasih hadiah kepada juara 1, 2 sampai dengan juara 10 lewat guru-guru sekolah minggu di resortnya masing-masing. Makanya ditulis namanya dengan lengkap dalam kurung GKPS. Misalnya GKPS Kana atau GKPS Pasar Kemis atau dalam kurung GKPS Balikpapan. Ya, ini kalau saya tidak salah video ini saya akan ditonton oleh sedistrik 7 Jawa, Kalimantan, Bali dan Lampung. Hampir-hampir seperti artis. Puji Tuhan. Kalau hari ini saya hampir-hampir seperti artis, tapi lebih puji Tuhan karena saya hari ini menjadi pendeta. Amin. Jangan mau tersesat. Kuncinya adalah kalau di sekolah supaya kita menjadi pintar, maka kita harus belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh dan benar. Maka kita berhasil. Amin. Hari ini juga dalam firman Tuhan supaya nantinya kita tidak tersesat, menjadi orang yang berhasil dalam jalan-jalan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, maka hari ini kita juga harus belajar firman Tuhan, belajar ajaran Tuhan, belajar kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Maka supaya benar caranya baca Alkitab, jangan baca dongeng saja. Ya, sebelum tidur jangan hanya baca dongeng atau baca novel, ya, atau baca itu namanya buku cerita, atau baca itu Facebook dari halaman 1 sampai dengan halaman 1000. Dibaca dari 1 sampai 1000, nggak ngantuk-ngantuk. Begitu baca Alkitab baru 3 ayat sudah ngorok, ya, sudah tidur dan bermimpi. Oleh karena itu supaya nantinya kita tidak tersesat, ya, supaya nantinya kita boleh mengalami kesuksesan, diberkati oleh Tuhan, maka jangan tunda untuk baca Alkitab, untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar kehendak Tuhan, untuk belajar janji-janji Tuhan. Supaya apa? Dari sekarang ini sampai nantinya sudah tua, lansia, kita terus berada dalam jalan-jalan Tuhan, kita tidak tersesat, kita terima janji-janji Tuhan, hidup kita terus melimpah dalam sukacita. Apapun gunung persoalan yang kita alami, apapun lembah-lembah kekelaman yang kita jalani, karena kita berjalan dalam firman Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka hidup kita boleh terus bersukacita dan punya optimisme dalam kehidupan kita. Mari jangan tunda. Lakukan hari ini, jangan tunda besok, lusa, minggu depan, tahun depan, tapi katakan saat ini. Ya, mulai hari ini bikin tekad kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan supaya kita tidak sampai tersesat dan akhirnya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami mendengarkan didikan dalam usia kami yang masih muda, sehingga dalam didikan pengajaran tentang Tuhan, maka kami tidak akan tersesat, tapi kami akan menjadi pribadi yang terus berjalan dalam firman Tuhan, dan kami terus menjadi pelaku kehendak Tuhan, dan kami terus akhirnya juga menjadi orang-orang yang menerima janji-janji yang daripada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, dalam segala aktivitas kami di rumah saja, baik itu aktivitas di sekolah, baik itu di aktivitas kursus, baik itu di aktivitas rumah kami, atau apapun yang kami lakukan hari-hari ini, baik yang sudah selesai ujian, baik yang sedang ujian, atau masih akan mengikuti ujian. Kami berserah kepada Tuhan, biarlah dalam kuasa kehendak Tuhan, kami terus boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh dan benar, dan akhirnya hidup kami tidak lewat begitu saja, tapi hidup kami menjadi orang-orang yang berhasil, tidak biasa-biasa saja, karena kami dicipta Tuhan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan ya adik-adik, kita angkat pujian, kubawa kepadamu.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Marilah kita bangkit berdiri. Lagu persembahan kita, Kidung Jemaat nomor 403 ayatnya yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itulah kami sudah menetes berkat, hujan tercurah penuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.